Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi la yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karya Ustaz Aceng Zakaria rahimahullah. Ini pertemuan kita yang ke-35 membahas kitab ini. Insyaallah kita akan membahas pembahasan mansubat yang pertama, isim-isim yang mansub, yaitu al-maf'ulu bihi, pembahasan maf'ulun bihi. Kalau kita lihat kemarin telah kita bahas bahwa beliau memaparkan di halaman ke-53 terkait dengan mansubatul asma, isim-isim yang mansub. Beliau paparkan di situ ada 13 isim yang mansub yang akan dibahas. Dan salah satunya yang pertama kita akan bahas terkait dengan masalah al-maf'ulu bihi. Perhatikan bukunya, beliau berikan judul yang pertama al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi ini adalah permasalahan yang perlu kita ketahui bahwa dia termasuk isim yang mansub. Jadi kalau dia mansub, apakah selamanya dengan fathah? Tentu saja jawabannya tidak. Karena setiap isim berbeda-beda. Ada yang mansub dengan fathah dan ini adalah alamat yang pokok. Ada yang mansub dengan pengganti dari fathah, seperti ada yang mansub dengan alif, yaitu isim musanna. Ada yang mansubnya dengan atau isim musanna mansubnya dengan ya. Ada yang mansubnya dengan ya seperti isim musanna. Ada yang mansubnya dengan alif seperti asmaul khamsah, ya, dan lain-lain dari permasalahan alamat-alamat untuk alamat nasab. Baik, yang pertama kita di sini membahas al-maf'ulu bihi, maf'ulun bihi. Definisinya sekarang. Perhatikan bagus-bagus definisinya. Setelah itu kita fokus masuk di contoh yang beliau paparkan di sini. Kata beliau rahimahullah, al-maf'ulu bihi ismun dalla ala man waqa'a alaihi al-fi'lu. Al-maf'ulu bihi, maf'ulun bihi itu adalah ismun, dia adalah isim. Berarti dia isim. Dia bukan fi'il, bukan huruf, tapi dia apa? Isim. Dari pembagian kalimat ada 3, ada isim, fi'il, huruf, maka dia adalah isim. Baik. Kalau dia isim, maka tidak lepas dari 9 isim yang telah berlalu. Tidak lepas dari 9 isim yang telah berlalu. Apa saja 9 isim yang telah berlalu? Yang pertama isim mufrad. Yang kedua isim musanna. Yang ketiga isim jamak mudzakkar salim. Yang keempat jamak muannas salim. Yang kelima jamak taksir. Yang keenam asmaul khamsah. Ahsan. Yang ketujuh isim maksur. Yang kedelapan isim mangkus. Yang kesembilan ismul ladzi la yansharif. Ini kalau namanya isim yang enggak lepas dari ini. Maka kita semuanya telah menghafal tanda-tanda dari isim ini. Kalau dia mansub dengan apa masing-masingnya, kembali kepada tabel pembahasan yang ada dipaparkan di dalam buku Muyassar. Tepatnya di halaman ke-13. Tepatnya di halaman ke-13. Baik. Sekarang kita lihat. Al-maf'ulu bihi, maf'ulun bihi itu adalah ismun, dia isim. Ini yang pertama. Isim seperti apa? Dalla ala man waqa'a alaihil fi'lu. Dalla yang menunjukkan ala man, atas man, orang yang menunjukkan atas orang yang waqa'a alaih. Waqa'a alaih artinya terkena. Waqa'a itu asalnya artinya terletak. Tapi kalau kalimat waqa'a alaihi itu artinya terkena. Ulangi, ismun dalla ala man. Dia adalah isim yang menunjukkan atas man, orang yang waqa'a alaih. Apa tadi? Yang terkena, al-fi'lu, pekerjaan. Terkena pekerjaan. Dia isim yang menunjukkan atas orang yang terkena pekerjaan. Walaupun tidak mesti orang, ya. Walaupun tidak mesti orang. Kita katakan kalau dia berakal maka dia orang. Kalau dia tidak berakal maka sesuatu. Karena maf'ulun bihi ini terkadang dia berupa sesuatu yang berakal, kadang dia berupa sesuatu yang tidak berakal. Contoh, kalau kita berbicara terkait dengan yang terkena pekerjaan atau perbuatan, maka ini bahasa Arabnya adalah maf'ulun bihi. Bahasa kita adalah objek. Objek.
Muhammad memukul dinding. Apa yang kena perbuatan pukul? Apa yang kena pukul? Dinding. Maka dinding namanya maf'ulun bihi dalam bahasa Arab. Ibu memakan roti, maka roti yang dimakan, yang kena makan siapa? Roti. Maka dia adalah maf'ulun bihi atau objek. Seperti itu. Jadi setelah kita mengenal ada fi'il, setelah kita mengenal adanya fa'il, maka yang ketiga adalah maf'ulun bihi. Dan maf'ulun bihi ini dia bukan marfu, tapi dia mansub. Contohnya seperti apa? Lihat contoh bahasa Arabnya, lalu nanti kita akan terjemahkan dan kita akan paskan dengan apa? Dengan kalimat bahasa kita, bahasa Indonesia. Mithlu, contohnya, katabal waladu ad-darsa. Kataba fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Kemudian al-waladu isim marfu yang datang setelah fi'il, maka dia adalah fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafi' ad-dhamma li'annahu ismun mufrad. Kemudian ad-darsa, ini dia. Ad-darsa inilah yang dikatakan maf'ulun bihi. Sebagai objek dia. Kataba artinya telah menulis. Al-waladu seorang anak kecil. Anak kecil laki-laki. Kaidahnya, kalau ada fi'il lalu ada fa'il, ketika kita menterjemah maka fa'il duluan diterjemah. Maka kita katakan al-waladu kataba, seperti itu. Dalam tulisan kataba al-waladu, tapi dalam menterjemahkan al-waladu duluan diterjemahkan baru kataba. Al-waladu artinya anak kecil. Anak kecil laki-laki itu kataba, telah menulis. Apa yang kena tulis? Ad-darsa, pelajaran. Mansub kan? Mansub. Alamat nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Ini namanya maf'ulun bihi, alias objek. Sudah paham ini? Jadi bahasa Indonesia itu ada subjek, pelaku, ada predikat, perbuatan, ada objek. Hanya perlu perhatikan bahwa bahasa Arab susunannya berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu subjek, predikat, objek. Subjek dulu, ibu dulu, baru makan, baru roti. Jadi subjek pelaku duluan, setelah itu predikat, predikat perbuatan. Jadi pelaku, perbuatan, lalu apa? Objek. Begitulah susunan bahasa Indonesia. Tapi kalau susunan bahasa Arab tidak. Bahasa Arab itu susunannya bukan SPO, subjek, predikat, objek, tapi bahasa Arab itu susunannya PSO, predikat, subjek, objek. Paham ini? Paham Mas War? Tapi kalau menterjemah, kita tetap terjemah dengan bahasa kita. Jadi salah kalau kita terjemahkan katabal waladud darsa, kita katakan telah menulis anak kecil laki-laki itu pelajaran. Salah. Kenapa? Karena itu membingungkan. Walaupun orang mengerti juga, tapi butuh berpikir. Orang yang nggak sampai EQ-nya di situ nggak akan paham dia maksud kita. Baik. Jadi kita terjemahkan subjek duluan, fa'il duluan. Tapi ingat kaidahnya, kaidah bahasa Arab, fi'il harus duluan disebut. Paham ini? Baik. Kemudian contoh yang kedua. Di bawahnya, daraba al-ustadzu waladaini. Daraba al-ustadzu waladaini. Perhatikan, ustad adalah fa'il. Kita terjemahkan duluan dia. Ustad itu daraba. Apa? Telah memukul. Ustad itu telah memukul waladaini, dua orang anak kecil. Ini anak kecilnya tentu anak kecil yang ya sudah berhak untuk dipukul, mungkin nakal ya, sehingga memang harus dipukul. Memukul itu adalah salah satu pendidikan dengan cara terakhir dalam Islam ya. Memukul itu diperbolehkan selama dorban ghairu mubarrih. Kata Nabi SAW, pukulan yang tidak membentuk luka atau memar, pukulan yang tidak meninggalkan efek bekas. Ini namanya dorban ghairu mubarrih. Yang paling pertama dalam membimbing, menasihati orang itu dengan nasihat. Nasihat itu ya kata-kata. Kemudian yang kedua, kita dengan cara memboikotnya. Ya mungkin kalau orang tua menampakkan bentuk marah kepada anaknya, mungkin dia tidak bicarai anaknya itu seperti itu. Tapi kalau tidak mempan juga, maka boleh dipukul, tapi pukulannya tidak membekas. Baik, ini pada asalnya berlaku kepada suami yang mendidik istri, tapi berlaku kepada seluruh perkara bahwa demikianlah Islam, tidak langsung memukul, tapi butuh dinasihati. Baik, mungkin ini Ustadz memukul dua orang anak kecil ini ya mungkin memang sudah pantas untuk dipukul ya. Kadang anak kecil itu tidak paham kalau hanya dengan kata-kata. Kadang memang harus dipukul, tapi ingat, pukulan tidak boleh pukulannya membekas. Ketika pukulan itu membekas, maka ini bentuk kezaliman. Bentuk apa? Kezaliman. Apalagi yang dia pukul adalah anak kecil. Kalau kita lihat dan kita analisa kalimat ini, subjeknya adalah al-ustad, subjek pelaku ya.
Subjeknya adalah ustadz. Kemudian predikatnya adalah daraba. Daraba di situ adalah fi'il madhi. Kemudian objeknya adalah waladaini. Jadi perhatikan, objek itu bisa saja isim selain isim mufrad. Jangan dipahami bahwa objek itu harus mufrad. Enggak. Kadang dia pukul 2, 3, kadang 10 dia pukul. Semuanya objek itu. Semuanya apa? Objek. Maka kalau kita i'rab gampang ya. Daraba. Ayo semuanya sama-sama. Fi'lun madin mabniyun 'alal fathi, gampang. Al-ustadu fa'ilun marfu'un wa 'alamat raf'ihi ad-dhammah li'annahu ismun mufrad. Ahsan. Kemudian waladaini maf'ulun bihi mansub wa 'alamatu nasbihi al-ya li'annahu ismun musanna. Ahsan. Jangan lagi li'annahu ismun mufrad. Jadi kita mengucapkan i'rab itu jangan sambil melamun ya. Karena sambil melamun ya. Kadang kita bilang waladaini maf'ulun bihi mansub wa 'alamatu nasbihi al-ya li'annahu ismun mufrad. Jelas-jelas dibilangnya ya, dibilangnya isim mufrad. Kalau isim mufrad enggak mungkin alamat nasabnya ya, pasti alamat nasabnya adalah dhamm, alamat nasabnya adalah fathah, seperti itu. Baik, contoh ketiga, syaribat Maryamu al-labana. Lihat ya, ini masih berlaku kaidah bahwa kalau fa'ilnya itu adalah perempuan, maka fi'ilnya ditambahkan tanda dari perempuan. Dilihat kalau fi'ilnya fi'il madhi, maka tandanya adalah ta ta'nis yang di akhir. Kalau fi'ilnya fi'il mudhari, maka tandanya adalah ta yang di awal. Ta alamatut ta'nis yang di awal. Baik, di sini kan fi'ilnya madhi, maka syaribah menjadi syaribat. Apa fungsinya? Syaribat fungsinya ta ta'nis itu menjadi tanda alamatut ta'nis, menandakan bahwa fa'ilnya adalah perempuan. Baik. Al-labana susu ya. Maryam minum susu. Kita telah jelaskan terkait dengan laban, bahwa laban ini adalah susu fermentasi asam. Kalau mungkin kita di Indonesia yogurt ya. Pernah minum susu yogurt? Pernah Imam? Asam ya, enak tapi dalam keadaan tertentu ya. Kalau diminum cair seperti air itu ya kita tidak enak tentu rasanya. Mungkin yogurt ini dibikin untuk bikin salad buah, mungkin enak ya. Ya tentunya dibikin untuk hal-hal yang khusus dia baru enak. Tapi untuk dibikin kopi ya nggak enak tentunya. Mau bikin kopi susu pakai laban. Saya pernah itu ya, pertama kali umroh, nggak tahu laban itu kan kita taunya susu. Ternyata waktu berangkat umroh pergi ke supermarket ya, beli susu, mau bikin kopi kan. Kalau beli kopi mungkin di tempat kopi shop mungkin mahal ya, harganya 25 real. 25 real ya kali 4.500, hampir 100.000 satu kopi. Rata-rata itu memang gitu, 25 real. Makanya orang Arab bilang, jangan bilang 25 real itu pikirkan uang Indonesia. Kalau uang tak 25 real, anggap aja 25.000 itu. Jadi beli kopi ya 25.000. Padahal itu uang Indonesia sudah kali 4.500 ya 100.000. Jadi saya disuruh sama Ustadz Muhajir ya untuk beli susu laban ya. Dia nggak bilang, dia bilang aja susu ya. Dia nggak kasih tahu juga. Ternyata ketika pergi saya pilihlah susu yang tulisannya laban ya kan. Saya kira dengan PD-nya kita bilang susu segar ini. Tulisannya laban tozij, susu murni, susu segar gitu tulisannya kan. Baik, saya kira tozij itu kan artinya memang murni ya. Murni maksudnya saya kira kayak susu yang tidak ada rasanya seperti susu segar UHT ya mungkin di Indonesia. Sampai sana diketawai saya, kenapa beli laban? Saya bilang kenapa? Kan susu ini. Coba tes, dibilang Ustadz Muhajir. Saya bikinlah. Ternyata rasanya asam. Jadi kalau kita mau beli itu jangan laban, tapi halibun. Halibun itu susu segar. Kalau laban ini artinya apa? Susu fermentasi. Baik. Ini kalau disebut syaribat Maryamu al-labana, Maryam minum laban, minum susu. Perlu kita ketahui bahwasanya orang Arab itu memang laban ini menjadi cemilan mereka. Paham ini? Mereka ini memang suka makan laban. Laban itu kayak dia memang ada dijual kayak cup-cup ya. Cup-cup itu ya biasanya rasanya asam, tapi orang Arab memang suka makan itu dia. Itu dimakan dengan kurma, dia ambil kurma, dia buang bijinya, dia colek-colek, dia makan. Itu pakai laban yang itu. Laban susu fermentasi itu. Jadi jangan dikatakan kok si Maryam minumnya laban. Laban kok diminum. Maka kita katakan bahwa memang orang Arab biasa seperti itu. Kita aja yang tidak cocok. Makanya kalau di Arab Saudi itu di Masjidil Haram, Mekah, Madinah, ya, maka pasti buka puasanya roti dengan laban itu. Roti dengan laban. Jadi labannya itu asam rasanya. Syaribat Maryamu al-labana, syahid kita di sini adalah al-labana, laban susu mansub dia. Dan laban ini di sini isim mufrad ya. Laban sini isim mufrad.
Dia mansub dengan fathah. Baik, adapun i'rabnya sama seperti biasa sama tadi, syariba fi'lun madhin mabni al-fathi. Kemudian at-ta kita i'rabnya apa? Alamatut ta'nis. Kalau lupa silakan catat at-ta dibulatin, tarik tanda panah, tulis at-ta alamatut ta'nis. Alamatut ta'nis artinya tanda muannas. Tanda bahwa apa? Fa'ilnya itu adalah muannas. Seperti itu. Adapun Maryamu seperti biasa, fa'ilun marfu' alamat rafi' ad-dhamma li'annahu ismun mufrad. Kemudian al-laban ini i'rabnya maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbi al-fathah li'annahu ismun mufrad, gampang. Baik, contoh yang keempat, yusa'idu hasanun al-banati. Yusa'idu ini berasal dari kata sa'ada, artinya menolong, membantu. Sudah ada ya? Kita kemarin ada mengerjakan tamrin itu di halaman berapa saya lupa. Tapi ada sudah menggunakan kalimat sa'ada yusa'idu bimakna nasara yansuru. Sa'ada yusa'idu artinya nasara yansuru, menolong, membantu, menolong atau membantu. Jadi yusa'idu ini datang dengan kalimat fi'il mudhari dia. Fi'il madinya apa? Sa'ada, sinnya panjang. Sa'ada yusa'idu. Wazannya fa'ala yufa'ilu. Baik, yusa'idu hasanun. Kita tetap terjemahkan fa'il duluan. Mau fi'ilnya mudhari, mau fi'ilnya madhi, pokoknya kalau fi'il dengan fa'il duluan terjemah. Yusa'idu hasanun. Hasan nama orang. Si Hasan yusa'idu, dia membantu menolong al-banati. Al-banat jamak dari apa? Bintun. Bintun jamaknya banatun. Bintun jamaknya apa? Banatun. Bintun anak perempuan, banat anak-anak perempuan. Ini si Hasan menyelamatkan banyak cewek-cewek, tapi anak kecil ya. Dia selamatkan. Banat anak-anak kecil. Ya mungkin aja anak-anak kecil mau nyebrang ya, pulang sekolah, maka dia seberangin. Maka yang seperti ini tidak masalah, Hasan ya. Makanya disebut al-banat ya. Dia menolong al-banat, anak-anak kecil. Baik, al-banat di sini kalau kita lihat, maka kita mengi'rabnya dia adalah apa? Maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-kasrah. Lihat ini. Lihat Afik. Wa alamatu nasbihi al-kasrah. Lihat, alamat nasabnya bukan fathah kan? Kalau tadi ad-darsa waladaini, demikian pula al-labana. Kalau ad-darsa dengan al-labana mansub dengan fathah isim mufrad. Al-waladaini, waladaini apa? Mansub dengan ya. Karena dia si musanna, ini al-banat. Mansubnya dengan kasrah karena dia jamak muannas salim. Jamak apa? Muannas salim. Paham ya? Jamak muannas salim ini mansubnya dengan kasrah. Berlawanan dia dengan apa? Dengan ismul ladzi la yansharif yang kalau majrur malah dengan fathah. Majrur malah dengan fathah. Fathahnya saat dia majrur. Baik, selesai pembahasan maf'ulun bihi secara ringkas, kemudian beliau beralih kepada rincian tentang pembahasan maf'ulun bihi yang ada di halaman ke-54. Silakan dibuka bukunya halaman 54. Di sini beliau akan merinci kepada kita terkait dengan masalah maf'ulun bihi. Yang pertama, beliau katakan di sini ya, kepada kita di halaman 54. Kata beliau rahimahullah, al-maf'ulu bihi, maf'ulun bihi itu terbagi dua. Maf'ulun bihi apa? Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zahir. Maf'ulun bihi yang zahir. Sudah sering ini ya. Apa maksudnya maf'ulun bihi zahir, Imam? Nampak dia. Apanya nampak? Lafadznya nampak, Ustaz. Dia enggak tersembunyi. Yang kedua ada maf'ulun bihi berupa dhamir. Maf'ulun bihinya dhamir. Dia dhamir. Ya, maf'ulun bihinya itu adalah dhamir. Apakah dhamir muttasil atau dhamirnya dhamir apa namanya? Dhamir yang lain. Baik, sekarang kalau kita lihat yang zahir dulu, ini gampang. Tadi contoh 4 di awal itu zahir semua itu. Ya, zahir semua. Sekarang kita lihat contoh yang baru lagi beliau sebut di sini. Daraba Aliyun kalban. Artikan Afik. Daraba Aliyun kalban. Cari pelaku duluan diartikan. Ali telah memukul anjing. Boleh memukul anjing? Enggak boleh. Boleh enggak, Afik? Enggak boleh atau boleh? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Anjing ini hewan yang diperintahkan Nabi untuk dibunuh. Ada beberapa hewan yang disebut dalam hadis itu ya, al-fawasik, hewan-hewan yang mengganggu, diperintah dibunuh itu. Kalajengking, ular, termasuk tikus dan ini anjing. Jadi kalau membunuh aja boleh, apalagi memukul. Tapi ingat, hewan itu asalnya tidak dizalimi.
Kalau dia mau dibunuh, maka dibunuh dengan langsung, tidak dizalimi. Bahkan hewan yang boleh untuk dibunuh, nggak boleh kita siksa ya. Tikus diperintahkan dibunuh, dapat tikus copot kakinya satu. Biar lu sambil ketawa-ketawa kita dia lihat jalannya pincang-pincang, kemudian tarik kumisnya misalnya. Ini nggak boleh ya, ini menyiksa namanya, nggak boleh. Baik, ini memukul anjing, mungkin aja si Ali ini memukul dalam keadaan dia mungkin anjingnya mengganggu, anjing orang, apalagi anjing orang dia pukul. Tapi ingat, pukulan juga hati-hati, jangan pukulan yang sampai mencederai dia, karena itu tidak terbunuh. Kalau terbunuh pun juga nanti kita berhadapan dengan pemiliknya nanti. Baik, tapi kalau anjing tidak ada yang punya dan anjing itu tidak diketahui milik siapa, kemudian anjing itu mengganggu ya karena menjilati benda-benda yang akhirnya benda-benda itu menjadi najis, ini dibunuh aja. Tapi kalau ada pemiliknya nggak boleh dibunuh ya. Kalau ada pemiliknya nggak boleh dibunuh, kenapa? Karena itu merupakan harta orang. Kalau ada pemiliknya kan berarti itu merupakan harta orang. Sementara harta orang tidak boleh dirampas dengan hak, kecuali dengan hak. Nggak boleh dirampas dengan zalim kecuali dengan hak. Daraba Aliyun kalban. Syahidnya mana? Kalban. Baik. Yaqra'u Muhammadun Qur'anan. Ini. Kalau tadi daraba Aliyun kalban gampang. Daraba fi'il madhi. Ini yaqra'u. Yaqra'u. Baik. Yaqra'u fi'lun mudhari'. Sama kayak tadi i'rab di atas. Yusa'idu. Fi'lun mudhari' marfu'. Ya. Fi'lun mudhari' marfu' wa 'alamatu rafi' ad-dhamma li'annahu fi'il mudhari' sahih akhir. Yaqra'u yusa'idu itu tadi sama i'rabnya. Kemudian Muhammadun fa'il gampang. Qur'anan. Qur'anan ini berasal dari kata qara'a yaqra'u, masdarnya Qur'anan. Qur'an itu artinya sesuatu yang dibaca. Sesuatu yang dibaca. Muhammad membaca Qur'an. Apa yang kena baca? Qur'an. Yang dibaca itu adalah Quran, maka Quranun asalnya, tapi karena dia berposisi sebagai maf'ulun bihi, maka kedudukannya mansub menjadi Quranan, dan karena dia isi mufrad, maka dia apa? Mansubnya dengan fathah. Mansub dengan fathah, bukan dengan alif itu mansubnya. Mansubnya dengan fathah, tapi karena memang di situ Quranan ya, dia fathah, maka ditambahkan alif. Ditambahkan apa? Alif. Baik. Kemudian berikutnya, jelasin ya Quranan. Quran mufrad atau musanna atau jamak? Quran itu mufrad, isinya kan banyak. Mufrad atau musanna atau jamak itu? Quran, kan banyak surat dalamnya. Mufrad atau jamak? Rizki. Di dalamnya ada 114 surat itu mufrad. Iya, bentuknya satu Quran walaupun 114 surat dalamnya, tapi apa? Bentuknya satu, maka kita zohirnya bukan suratnya. Kalau suratnya banyak, tapi kalau Qurannya satu kan, seperti itu. Baik, selesai. Isim atau maf'ulun bihi yang zohir gampang. Kemudian yang domir ini, yang domir ini agak repot sedikit ya. Sama kayak pembahasan fa'il, kalau dia domir ya biasanya domir muttasil atau domir yang lain ini butuh di i'rab dan kita perlu jeli dan banyak menulis ya. Saya katakan kalau pembahasan domir ini butuh banyak mengulang. Kalau kita punya kesempatan ulangi rekaman supaya catatan kita lengkap terkait dengan i'rab-i'rabnya. Baik, sekarang kita akan detailkan ini. Maf'ulun bihi berupa dhamir. Sa'altuka. Sa'altuka ini asalnya adalah sa'ala tambah ana tambah anta. Pahami dulu ini. Sa'altuka, sa'ala tambah ana tambah anta. Sudah paham? Berarti fi'ilnya sa'ala, fa'ilnya adalah apa? Adalah ta'nya itu anta, kemudian kafnya adalah maf'ulun bihi. Anta. Baik, tu itu ana ya, afwan. Jadi fa'ilnya adalah ana, kemudian kafnya adalah anta. Tapi nggak boleh kita katakan fa'ilnya adalah ana, karena di situ fa'ilnya bukan ana. Ana itu dhamir munfasil, sementara ini dhamir muttasil. Kemudian maf'ulun bihi nggak boleh juga kita bilang mana maf'ulun bihi, maf'ulun bihinya adalah anta, salah. Maf'ulun bihinya adalah kaf, dhamir muttasil juga. Baik, jadi perlu kita pahami saja bahwa sa'altuka asalnya sa'ala tambah anta tambah sa'ala tambah ana tambah anta. Paham ini? Paham? Baik, kalau sudah paham terjemahnya apa? Sayanya siapa? Laki-laki, perempuan? Saya seorang laki-laki, bisa juga perempuan? Bisa? Bisa. Saya seorang laki-laki atau perempuan telah bertanya kepada kamu seorang laki-laki. Yang jelas. Telah bertanya kepada kamu seorang laki-laki. Karena dia bertanya sama laki-laki ya ahsannya ini adalah laki-laki juga. Jadi saya laki-laki telah bertanya kepada kamu laki-laki. Paham ini? Paham. Baik, sekarang i'rabnya sa'ala. Baik, ini kan kalau kita lihat sa'al.
Sa'altu, sa'al. Harusnya ini adalah sa'ala. Fi'il madhi itu asalnya mabniyun alal fathi. Tapi karena di sini dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik alias bersambung dengan ta' fa'il, namanya dhamir rafa' mutaharrik ta' fa'il itu, maka dia menjadi mabni di atas sukun. Maka kita i'rabnya begini. Sa'ala. Ya, sa'ala menjadi sa'al. Sa'al fi'lun madin mabniyun 'alas sukun. Sudah? Littisalihi bidhamiri raf'in mutaharrikin. Karena bersambungnya dia dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' mutaharrik maksudnya adalah ta' fa'il, yaitu tu. Gara-gara ada tu menjadi sa'al. Harusnya itu sa'ala. Harusnya mabni di atas fathah dia selesaikan. Tapi di sini mabniyun 'alas sukun littisalihi bidhamiri raf'in mutaharrik. Paham? Baik, harus paham, ini bukan yang pertama kalinya, tapi ini yang sudah kesekian kalinya. Kemudian setelah ada fi'il, maka kita cari fa'il. Atta dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Paham? Catat Imam, catat. Saya tidak mau Imam, nanti saya tanya antum tidak tahu. Catat Afik. Saya juga tidak mau Fik, antum saya tanya malah tanya Aswar. Ya, masing-masing semuanya mencatat. Masing-masing semuanya harus bisa dan masing-masing semuanya tidak boleh bertanya dengan orang lain. Ulang. Baik. Sa'ala, sa'al, di situ kan sa'al ya, bukan sa'ala. Sa'al. Maka kita i'rab fi'lun madin mabniyun 'alas sukun littisalihi bidhamiri raf'in mutaharrikin. Littisalihi bidhamiri raf'in mutaharrikin. Ini kalau baru mencatat berarti sebelum-sebelumnya nggak pernah mencatat ini. Ya, harusnya ini sudah tercatat ini. Ini sudah bukan pertama kalinya tapi sudah kesekian kalinya ini. Littisalihi karena bersambungnya dia. Littisalihi karena bersambungnya dia bidhamiri raf'in dengan dhamir rafa' mutaharrikin. Mutaharrik artinya berharokat dengan dhamir rafa' mutaharrik. Apa itu Ustaz dhamir rafa' mutaharrik? Itu ta' fa'il itu. Ta' fa'il itu namanya dhamir rafa' mutaharrik. Gara-gara bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka dia mabni di atas sukun. Padahal asalnya fi'il madhi itu mabni di atas fathah. Jelas? Kemudian at-ta'u. At-ta' kan sa'altu, tu-nya sekarang. Tapi kan kita enggak katakan tu. Tu adalah, kan enggak gitu. At-ta' dhamirun muttasilun. Dhamir yang bersambung. Dhamirun muttasilun, dhamir yang bersambung. Mabniyun 'ala dhammi, mabni di atas dhammah. Lihat ya, tu kan dhammah. Fi mahalli raf'in fa'il, menduduki kedudukan rafa' sebagai apa? Fa'il, menduduki kedudukan rafa' sebagai fa'il. Paham ini? Baik. Kemudian kafnya sekarang. Al-kaf domir al-kaf i'rabnya sama dengan ta, tapi bedanya kaf mabninya di atas fathah, ta mabninya di atas dhammah. Kemudian mahalnya, kalau ta fi mahalli raf'in fa'il, kalau kaf fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, atau fi mahalli nasbin al-maf'ulu bihi. Mafhum ini? Ayo i'rab al-kaf. Fairuz. Dhamirun muttasilun. Ahsan. Mabniyun 'alal fathi. Kan 'alal fathi. Mabniyun 'alal fathi. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Paham Aswar cara i'rabnya? Paham ya? Baik, jadi kalau misalnya tu atta itu mabni di atas dhammah karena tu. Kemudian mahalnya karena dia fa'il, maka fi mahalli raf'in fa'il. Tapi kalau kaf, maka kita katakan mabninya mabniyun 'alal fathi, mabni di atas fathah karena dia adalah maf'ulun bihi harus mansub, maka kita katakan fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Baik, yang seperti ini memang kadang kalau kita belajar itu membingungkan ya, fi mahalli ini bingung kita, tapi kalau sering tidak lagi bingung. Apalagi nanti kita sudah lanjut kitab kedua, apalagi belajar lagi nanti muyasar sama ustadz lain, nanti insya Allah dia jadi mudah. Oh seperti ini ternyata
Ini sekarang saya belajar sama ustadz lain. Oh, ternyata ini yang pernah dijelaskan sama ustadz sebelumnya. Seperti itu. Baik. Jadi ini insya Allah gampang. Intinya kita punya keseriusan dan punya rasa ingin tahu, dan jangan lupa mencatat. Jangan andalkan catatan orang, catatan kita. Catatan kita saja kadang kita andalkan, catatan itu bisa hilang, apalagi catatan orang. Catatan orang kita andalkan, ya nggak bisa lah hidup berharap dengan catatan orang. Nggak bisa itu. Baik, selesai soal tugas, gampang? Bisa ya? Sudah catat semua? Baik, berikutnya contoh yang maf'ulun bihi berupa dhamir yang kedua. Amartuhum. Amartuhum. Perhatikan, amartuhum. Ini dari kata apa ini? Amaro tambah ana tambah apa? Ya tambah hum. Ya tambah hum. Mau apa lagi? Ya kan? Baik. Berarti amartuhum harus dijabarkan dulu. Kita paham dulu supaya kita bisa artikan. Kalau enggak kita enggak bisa artikan ini. Amartuhum, amaro tambah ana tambah hum. Amaro artinya telah memerintah, ana artinya saya, hum artinya apa? Mereka. Artikan imam, semuanya artikan. Amartuhum. Sayanya siapa? Saya laki-laki. Perempuan nggak bisa? Yang jelas berarti, coba. Sayanya siapa? Laki-laki atau perempuan? Nah, yang jelas berarti, coba ulang. Saya seorang atau saya rame? Hah? Seorang, baik. Saya seorang. Saya seorang laki-laki atau perempuan? Telah memerintah kepada. Telah memerintah kepada mereka laki-laki. Pahamin artinya? Terjemahan letterletnya, terjemahan lengkapnya. Saya seorang laki-laki, bisa juga saya seorang perempuan, telah memerintah kepada mereka. Tambahkan kepada ya supaya jelas. Kepada mereka laki-laki. Mereka banyak laki-laki. Baik, sekarang kita i'rab. Sama tadi. Sa'altu asalnya sa'ala tambah ana. Jadi sa'al. Berarti ini amartu, amaro tambah ana menjadi amar. I'rabnya sama ya. Yo, semuanya sama-sama. Ayo, amar. Amaro, amar. Fi'lun madin. Ayo Fik bersuara, imam suara. Mabniun ala sukun. Litisalihi bidhamir raf'il mutaharrik. Kalau dia fi'il madi yang mabni di atas fathah, enggak usah jelaskan karena asalnya mabni di atas fathah, tapi gara-gara terpindah atau berpaling dari mabni di atas fathah jadi mabni di atas sukun, maka jelaskan kenapa. Litisalihi bidhamir raf'il mutaharrik, karena bersambungnya dia dengan dhamir rafa' mutaharrik. Apa itu dhamir rafa' mutaharrik? Tak fa'il. Yaitu tu, tak fa'il itu namanya dhamir rafa' mutaharrik. Gara-gara ada itu langsung dia jadi amar, asalnya amaro. Sudah, ayo i'rab at-ta'u, yaitu tu ya, tu sama dengan at-ta'u. Ayo, dhamirun muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Ahsan, amartu, aku telah memerintah. Siapa yang kena perintah? Kepada hum, kepada si hum. Baik, hum, i'rab. Dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun. Sukun itu kah? Sukun? Apanya kita lihat? Huruf terakhir dari hum, yaitu mim. Mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi atau al maf'ulu bihi. Sampai sini paham kenapa harus ada fi mahallinya? Antum lihat mi itu, maf'ulun bihi itu kan harusnya mansub. Sedangkan di sini dia adalah dhamirun muttasil mabniun ala sukun. Masa maf'ulun bihi sukun? Nah, makanya apa? Bentuknya aja sukun, tapi kedudukannya fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Paham ini? Seperti itu. Gampang? Gampang sekali. Sekarang yang sulit, yang ketiga. Ya'muruni. Ya'muruni. Ini wallahu alam, apakah ini memang benar ya'muruni atau yang lebih tepatnya adalah ya'murunani. Ya'murunani. Kalau pandangan saya ini contoh ya'muruni, ini salah ya. Yang benarnya ya'murunani. Ya'muruna. Karena fi'il mudhari itu af'alul khamsah yaf'aluna, berarti ya'muruna. Ya kan? Ya'muruna
Paham ini? Jadi coba dirubah itu, ya'muruni, rubah menjadi ya'muruna ni. Tapi na sama ni itu sambung tulisannya, ya'murunani. Tahu tulisannya? Tinggal ditambahkan aja nun setelah waw. Tapi nunnya lengket dengan nun kedua. Paham? Bersambung tulisannya. Baik. Ini pandangan saya ya, wallahu alam apakah memang contohnya ini sudah benar, tapi kalau saya rasa ini contoh kurang tepat ya. Asalnya harusnya ya'murunani. Karena kan nggak mungkin hilang nun kalau nggak kemasukan amil. Af'alul khamsah itu kan asalnya dia subutun nun kan? Ya nggak? Af'alul khamsah itu kalau nggak kemasukan penasab, nggak kemasukan penjazam, berarti dia apa? Subutun nun kan? Adanya nun kan? Ini nggak ada penasab, nggak ada penjazam. Mana nunnya kok hilang? Paham ini? Seperti itu. Wallahu a'lam ya. Itu pandangan saya. Wallahu a'lam. Kalau salah tolong diluruskan. Baik, berikutnya kita i'rab ya'muruna ni. Baik. Pertama kita i'rab dulu ya'muruna. Pertama yang perlu kita i'rab ya'muruna. Tulis ya. Ya'muruna sama dengan tulis i'rabnya, tulis. Ya'muruna fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Sudah? Jangan lama sekali nulis cepat. Tanda orang bisa jadi ulama itu punya 3 kecepatan. Yang pertama cepat nulis. Yang kedua cepat berjalan. Jalannya cepat. Jalan cepat ciri-ciri orang jadi ulama nih. Ya, enggak berleha-leha jalannya loyo, lemah, enggak, cepat jalannya. Yang ketiga cepat apa? Cepat apa virus? Cepat makan. Makan itu jangan 1 jam. Cuma makan nasi sama telur goreng aja 1 jam. Ya, makan itu cepat karena enggak habis waktu dengan makan aja. Ya, cepat ya enggak mesti banyak ya. Yang penting makan cukup untuk menegakkan tulang punggung cukup, maka itu sempurna. Jadi ciri-ciri ulama itu punya 3 kecepatan. Apa tadi, Imam? Jalan cepat. Terus menulis cepat sama makan cepat. Karena kalau 3-3 itu lambat, habislah kita, habis waktu. Nggak belajar akhirnya. Jalannya lama, mau pergi menuntut ilmu jalan lama, terlambat. Dia datang, taklim sudah selesai. Ya kan? Baik, sekarang perhatikan. Ya'muruna fi'lun mudhari'un marfu'un. Sudah? Wa alamatu raf'ihi. Dan tanda rafa'nya adalah apa tanda rafa'nya? Dhammah. Mana dhammah? Kan ya'muruna. Mana dhammah situ? Wa ala fathah pula. Kapan film marfu'nya dengan fathah? Subutun nun. Ahsan. Jangan sementang akhirnya fathah fil mudhari mabni di atas fil mudhari nanti dikatakan marfu' dengan fathah ya. Ini kita bikin ajaran baru ini. Dari sudah puluhan ratusan tahun lalu para ulama nahwu sudah meneliti tidak ada fil mudhari itu yang marfu' dengan fathah. Fil mudhari itu cuma 3. Paham nih? Fil mudhari cuma 3. Sahih akhir. Marfu'nya dengan apa? Dhammah. Kemudian ada fil mudhari apa? Ada fil mudhari mu'tal akhir. Mu'tal akhir terbagi menjadi berapa? 3. Ada mu'tal waw, mu'tal alif, mu'tal ya. Fil mudhari mu'tal waw, marfu'nya dengan apa? Aduh, lihat tabel halaman berapa itu? Mana kita ini sudah lupa ingatan, kita jalan-jalan aja lupa dengan apa yang sudah kita jalani. Baik, fil mudhari yang mu'tal waw, marfu' dengan ada di halaman 24. Buka semua dulu 24. Dhammah muqaddaran. Ahsan. Dhammah muqaddarah, dia dhammah tapi muqaddarah, tersembunyi. Ada fil mudhari yang marfu', ada ya fil mudhari yang dia itu apa namanya? Mu'talnya mu'tal alif. Marfu'nya dengan apa ini? Dhammah muqaddarah juga. Mu'tal ya, marfu'nya dengan apa? Dhammah muqaddarah juga. Ahsan. Fil mudhari ketiga yaitu fil mudhari af'alul khamsah. Fil mudhari af'alul khamsah, maka fil mudhari'nya ketika marfu' dengan apa? Subutun nun. Mansub dengan apa? Hazfun nun. Majzum dengan apa? Hazfun nun. Majrur dengan apa? Tidak ada fi'il majrur. Ya, setelah diteliti tidak ada fi'il yang majrur. Dia hanya ada majzum. Majrur itu untuk apa? Isim.
Baik, kita ulangi sekarang. Sekarang kita ulangi. Ya'muruna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma wa alamatu raf'ihi apa? Subutun nun. Sudah? Catat. Subutun nun. Wa alamatu raf'ihi subutun nun. Tetapnya nun. Sudah? Tetap nunnya. Makanya ya'muruna. Setelah tetap nun, kita harus jelaskan kenapa. Li'annahu, catat, li'annahu, karena dia fi'lun mudhari'un, karena dia fi'lun mudhari'un, karena dia fi'lun mudhari'un, atau fi'lul mudhari'i, bisa juga li'annahu fi'lul mudhari'i al-af'alil khamsati. Ya, karena dia adalah fi'lul mudhari', fi'lul mudhari'i al-af'alul khamsati, atau al-af'alul khamsatu. Afwan, ini harokatnya kacau nih. Ulangi ya. Li'annahu fi'lul mudhari'i al-af'alul khamsah. Al-af'alu al-khamsatu. Ya, fi'il mudhari' af'al khamsah. Fi'il mudhari' al-af'al al-khamsah. Maka dia subutun nun. Sudah? Terus fa'ilnya, catat. Wal waw kan ya'muruna. Kita baru i'rab ya'muru, ya'muruna. Wal waw, catat waw di tengah itu. Ya'muruna, ada wawnya kan? Wal waw, waw adalah wawul jama'ati. Wal waw wawul jama'ati. Sementara wawnya di situ adalah waw jama'ah. Sudah? Waw jama'ah. Waw jama'ah itu apa? Sama dengan, tulis. Waw jama'ah sama dengan domirun muttasilun. Waw jama'ah domirun muttasilun mabniyun ala apa itu wawnya? Sukun. Mabniyun ala sukun. Mabniun ala sukun, sudah? Sudah. Fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Sudah? Fi mahalli raf'in fa'il. Berarti apa? Fi'ilnya ya'muruna, fa'ilnya itu waw jamaah. Waw jamaah dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Paham ya? Ini agak sulit sedikit ya, belum pernah ini baru ini. Perdana kita jelaskan i'rabnya. Sudah selesai? Kemudian ni sekarang. Ni. An-nun sama dengan huruf nun ya, karena dua ini, nun sama ya. An-nun, nun adalah nunul wiqayati. Nun al-wiqayah. Nunul wiqayati. Nun al-wiqayah. Artinya nun penjaga. Wiqayah penjaga, tameng. Nun wiqayah. Sudah? Baik. Nun wiqayah. Kemudian ya-nya. Wal ya disebut dengan ya mutakallim. Wa ya'ul mutakallimi, wa ya'ul mutakallim maksudnya ya mutakallim itu ya mutakallim. Sudah? Dhamirun muttasil. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi.
Mungkin saja ini kalimatnya beliau contohkan sini ya'muruni, mungkin aja asalnya ya'murunani, ya'muruna nanya dihilangkan, diganti dengan nun wiqayah ya. Ya, ni. Langsung diharokati kasrah karena setelahnya ya sukun. Tapi wallahu a'lam ya, saya juga tidak memiliki banyak pengetahuan tentang ini. Wallahu a'lam. Tapi ya'muruni yang jelas asalnya adalah ya'murunani. Ya. Tapi mungkin saja dihilangkan nunnya satu, hanya dicukupkan satu saja. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, selesai dalam pembahasan itu. Yang jelas kita tahu mana fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Berarti maf'ulun bihinya mana? Ya sukun. Ya sukun. Namanya ya mutakallim. Ya mutakallim itu ya orang yang berbicara, yaitu aku. Apa artinya ya'muruni? Ya'murunani apa artinya? Mereka banyak laki-laki sedang memerintah saya, sedang memerintah saya. Mereka laki-laki, mereka banyak laki-laki sedang memerintah saya. Siapa kena perintah? Saya. Berarti saya kena perintah. Berarti saya objek. Berarti saya al-maf'ulu bihi. Baik, lanjut atau tidak? Tidak, full sekali kepala kah? Masih, kalau lanjut kita tak lanjut. Masih ada tabel di bawah. Nama diju, bukan nama diju itu, nama ziju, kurang titik itu. Nama ziju. Nama zij itu artinya contoh. Contoh-contoh. Ya, nama ziju. Contoh-contoh fil maf'ulu bihi, untuk maf'ulun bihi. Contoh-contoh maf'ulun bihi. Ini beliau menjelaskan kepada kita di sini bahwa maf'ulun bihi itu tidak selamanya datang di susunan akhir, di susunan ketiga. Ya. Makanya beliau contoh ke sini ada 6 contoh ya. Lihat tabel itu, tulisan-tulisan yang hitam itu, lihat. Ada fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Nomor 2, fi'il, maf'ulun bihi, fa'il. Fa'il malah di belakang. Nomor 3, fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Oke, biasa. Yang keempat ada fi'il, fa'il, maf'ulun bihi, biasa. Yang kelima, fi'il, maf'ulun bihi, fa'il. Lihat maf'ulun bihinya di tengah. Yang keenam ada maf'ulun bihi depan, kemudian fi'il baru fa'il. Jadi dia itu datang di posisi ketiga pada asalnya, tapi kadang dia juga berada di posisi pertama juga bisa, kadang di posisi kedua juga bisa. Baik, ini gimana kira-kira? Siap untuk sekarang? Baik, besok aja kalau begitu kita lanjutkan. Sekaligus kerjain PR ya. 1 sampai 10 terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bisa nggak nih? Bisa? Baik, Maryam sedang baca Quran, gampang kan? Guru memukul 2 anak laki-laki. Tahu semua bahasa Arabnya nih? Tahu semua? Hasan sedang membantu. Membantu apa bahasa Arab yang membantu? Iya, pakai sa'ada yusa'idu. Sa'ada yusa'idu. Lihat ya, kalau sedang berarti yusa'idu. Yang keempat, tanyakanlah olehmu kepada anak perempuan. Tahu? Tanyakan apa tanyakan? Sa'ala. Kemudian Allah akan menolong orang muslim. Ini pakai kalimat nasara yansur, pakai nasara yansur ya. Baik, kemudian 6, saya telah bertanya kepada mereka, gampang. Seorang laki-laki datang kepada saya, gampang. Hanya kepadamu meminta. Meminta apa? Bahasa Arab. Meminta pertolongan, benar. Bahasa Arabnya apa, Swar? Apa? Bahasa Arabnya apa? Hanya kepadamu kami meminta. Ista'ana yasta'inu ya. Minta tolong. Meminta, ista'ana yasta'inu. Ya. Kalau kami meminta berarti nasta'inu. Paham ya? 9, guru kami telah memerintah kepada kami. Paham ini? Ibu telah melarang. Melarang apa? Mana'a yamna'u. Mana'a yamna'u. Perhatikan ini ya. Di sini kan pakai telah, berarti apa? Mana'a. Kemudian lihat ibu perempuan. Berarti apa? Tambahkan tanda ta'nis pada fiilnya. Ingat ya, pokoknya harus konsentrasi. Salah sedikit, salah berarti. Baik, selesai nanti. Tamrin 1 sampai 10, nanti baru kita lanjut pembahasan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Cukup sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.